Cerita kembali dilanjutkan, dengan memperlihatkan Wang Meng, yang sedang membuat laporan di kantor polisi, yang merupakan tempatnya bekerja saat ini. Ya, Wang Meng merupakan anggota kepolisian, dan meminta kepada rekannya, agar menginvestigasi kasus ini. Lalu, setelah memberikan laporannya mengenai game Forsaken dan fenomena aneh yang terjadi, petugas kepolisian tersebut, yang merupakan temannya sendiri, kemudian kembali menjelaskan ulang, tentang laporan yang ia terima dari Wang Meng. Jadi, Wang Meng memberikan laporan, bahwa dia telah membuat party dengan profesi tersembunyi, dan hampir seluruhnya musnah, akibat berusaha menaikkan level, dengan mengalahkan monster di hutan, yang terletak di sekitar kota pemula. Tetapi pada akhirnya, Wang Meng kemudian diselamatkan oleh seseorang, yang datang membantunya mengalahkan monster tersebut. Wang Meng nampak mengiyakan, dan ia lanjut memberitahu petugas itu, kalau alias atau nickname dari orang tersebut adalah Shadow, atau yang mempunyai arti bayangan. Wang Meng menjelaskan, waktu Shadow ini menyelamatkannya, levelnya waktu itu masih berada di level 3. Tetapi, saat party mereka sudah naik ke level 3, Shadow malah duluan naik level, hingga mencapai level 5, dalam waktu yang relatif singkat. Sejujurnya, untuk melompat ke dua level ini, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Setelah mendengar penjelasan Wang Meng ini, petugas tersebut ikut kepikiran, bagaimana bisa orang itu, langsung naik sebanyak 2 level. Dan kalau sekarang Shadow ini berada di level 5, maka bukankah dia, merupakan pemain terbaik di dunia? Dia lantas bertanya balik ke Wang Meng, perihal bagaimana cara orang itu, untuk naik level secepat ini. Wang Meng merespon, kalau mungkin saja, Shadow telah membunuh bos monster atau semacamnya. Teman di sebelahnya ikut menanggapi, kalau berdasarkan apa yang Wang Meng katakan tadi, Shadow itu, sepertinya sudah mencapai level 3 sejam yang lalu. Lantas, mengapa dia tidak kembali ke dunia nyata, padahal persyaratan untuk bisa keluar dari game, adalah mencapai level 3 terlebih dahulu. Rekannya berteori, kalau mungkinkah Shadow ini, tidak memiliki saudara dekat di dunia nyata, sehingga ia tidak perlu memberitahu keluarganya, perihal dirinya yang masuk ke dunia game itu. Wang Meng kemudian menghela napas, dan membalas teori rekannya, kalau itu jugalah yang ia tidak ketahui. Mungkin saja, Shadow ini memang tidak mempunyai keluarga. Setelah mendengar tanggapan dua temannya, seorang polwan kemudian ikut bertanya, kalau mungkinkah Shadow ini, merupakan seorang transmigrator, atau orang yang pindah dari luar negeri ke dalam negeri. Dia menjelaskan, bukankah para transmigran itu, biasanya adalah seorang yatim piatu, dan menjadi kuat mentalnya dengan sangat cepat. Mendengar teori teman polwannya itu, mereka kemudian terdiam, dan seakan ikut memikirkan kemungkinan tersebut. Melihat keduanya kepikiran, polwan ini awalnya ikutan diam, tapi setelahnya, dia bertanya balik ke mereka, kalau apakah tebakannya benar. Namun, tebakan polwan itu, yang diketahui bernama Anyu, langsung direspon keras oleh polisi berkumis, yang merupakan atasan atau bos mereka. Dia adalah atasan di instansi pertahanan ini, dan lalu memberitahu Anyu, kalau bukankah dirinya sudah bilang padanya, untuk kurang-kurangi membaca novel. Apalagi, Anyu malah membuat angan lelucon seperti itu, dalam situasi yang sulit seperti ini. Setelah menceramai Anyu, Anyu nampak tunduk sebentar, menjulurkan lidahnya, seakan menyampingkan peringatan dari bosnya itu. Bos mereka kemudian berkata, kalau berdasarkan informasi yang diberikan oleh Wang Meng, maka game yang bernama God Forsaken itu, sama dengan informasi yang diberikan oleh para petinggi kepadanya. Dia menjelaskan, bahwa baru-baru ini ada penelitian terbaru, yang menunjukkan ada beberapa orang tua yang meninggal, tidak lama setelah mereka tertidur.
Dan setelah mereka mengumpulkan dan membandingkan data, dengan karyawannya yang baru kembali ke dunia nyata, mereka, atau para orang tua itu, memang dipastikan meninggal berkali-kali, saat mereka berada di dalam game. Maka itu artinya, jika umur atau jangka hidup mereka mencapai angka 0 dalam game, maka dapat dipastikan, kalau mereka akan benar-benar mati di dunia nyata. Setelah menyimak penjelasan bosnya, yang lain kemudian menanggapi, kalau kasus ini, adalah hal yang tidak normal, dan berada di luar pemahaman mereka. Bosnya setuju, dirinya mengiyakan tanggapan itu, dan ia juga berpikir, kalau umat manusia, sepertinya sedang diserbu oleh makhluk tingkat tinggi, yang tidak mereka kenali. Sesaat kemudian, setelah mereka bingung perihal apa yang terjadi, tiba-tiba, bos polisi kemudian mengumumkan, kalau para petinggi negara, telah memberikan perintah darurat padanya. Mereka kemudian diperintahkan untuk membentuk tim pelopor atau investigasi, berdasarkan lokasi masing-masing. Mereka diminta untuk menjelajahi game God Forsaken itu, dan membagikan informasi yang akurat tentangnya. Pengumuman itu menegaskan, kalau mereka harus segera membentuk kelompok pasukan, yang tentunya profesional dalam bidangnya, ditambah dengan sumber daya manusia yang besar. Dia juga menambahkan, kalau ini adalah peristiwa besar, yang dapat mempengaruhi seluruh dunia. Saat ini, semua negara tengah melakukan apapun yang mereka bisa, demi mengumpulkan informasi yang kredibel, saat menjelajahi game God Forsaken ini. Dan jika mereka tertinggal dalam aspek ini, maka itu berarti, mereka akan kehilangan otoritas di dunia. Sehingga, mereka harus mati-matian mendapat informasi apapun, dan dengan menggunakan cara apapun. Lalu setelahnya, sang bos kemudian menunjuk Anyu, untuk menjadi kapten tim 1. Anyu langsung berdiri tegap, seraya berteriak baik, mencoba patuh dan menerima tugas tersebut. Selanjutnya, sang bos kemudian menunjuk Wang Meng, agar menjadi wakil kapten pasukan. Jadi, mereka berdua akan memilih rekan setim mereka sendiri, agar nantinya, mereka dapat menjelajahi game itu secara maksimal. Wang Meng dengan tegas berkata Roger, menerima tanggung jawab itu. Selesai membentuk kapten dan wakil kapten, sang bos kembali mengulang penjelasannya, kalau berdasarkan deskripsi dari Wang Meng, Shadow ini, sepertinya memiliki karakter yang buruk. Jadi, Wang Meng disuruh untuk mencoba berteman dengannya, agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan alasan mengapa dirinya menunjuk Anyu sebagai kapten, adalah karena sang bos merasa, kalau kepribadian dari Anyu, yang paling cocok untuk menyelidiki Shadow ini. Sang bos memberi harapan besar kepada mereka berdua, agar dapat menemukan informasi, dan mengungkap identitas asli Shadow, sesegera mungkin yang mereka bisa. Dan bahkan akan lebih baik, jika Wang Meng dan Anyu dapat menjalin kerjasama dengan Shadow, dan menjadikan Shadow sebagai perwakilan mereka. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh semua informasi, yang Shadow miliki selama menjadi pemain. Adapun sisanya, sang bos memberitahu prioritas mereka yang paling penting, adalah menjaga stabilitas masyarakat, yang saat ini sedang dilanda kebingungan dan kepanikan. Sang bos bertanya ke mereka, apakah mereka berdua sudah mengerti. Mereka berdua, serentak menjawab iya, yang menandakan mereka memahami perannya. Setelah semua itu, sang bos kemudian menyuruh semua anggota, untuk bubar dari rapat ini. Setelah memperlihatkan kondisi di kantor polisi, kita kemudian berpindah, memperlihatkan kondisi sekolah SMA yang Xiaoyu masuki, yang sekarang sudah sore hari. Saat ini, teman-teman Xiaoyu sedang bergosip, membahas tentang Zhang Wei, yang memberikan penjelasan ke mereka, setelah ia bangun dari tidurnya. Zhang Wei waktu itu cerita, kalau mereka, yang berada di distrik yang sama dalam kondisi tertidur, maka pada waktu yang bersamaan,
mereka juga akan muncul di desa pemula, dengan jarak dan kondisi yang sama. Mendengar penjelasan gadis berambut abu-abu itu, gadis pirang yang penasaran lantas bertanya, apakah hal itu benar? Dia sekarang benar-benar khawatir, jika fenomena itu benar adanya. Dirinya harus pulang secepatnya, lalu memberitahu kedua orang tuanya perihal hal ini. Soalnya, kedua orang tuanya belum pernah bermain game sebelumnya, dan ia menjadi sangat khawatir perihal bagaimana nasib mereka nanti, jika tidak terbiasa dengan game tersebut. Intinya, gadis berambut pirang ini berencana untuk menggendong atau mengajari orang tuanya tentang cara bermain game yang ia ketahui. Gadis dengan kuncir kuda kemudian ikut menambahkan, kalau saat ini, mereka perlu mengurus diri mereka sendiri. Soalnya, meski mereka nantinya bisa tumbuh sendiri, dengan seiring mereka masuk dan berprogres di dalam game itu, mereka tetap harus mempelajarinya. Dan dengan begitu, mereka baru bisa mengurus orang tua mereka, agar mengikuti tutorial yang mereka ajarkan. Xiaoyu, meskipun mendengar semua teman kelasnya membahas kasus ini, dirinya nampak kalem, duduk sendirian di tempatnya, sambil memperhatikan layar HP-nya. Di dalam hati, Xiaoyu bertanya-tanya, padahal ada kejadian besar seperti ini, malah tidak ada reaksi apapun dari King Feng, yang waktu itu mengurung diri di kamarnya. Xiaoyu juga kecewa, karena King Feng tidak datang untuk menemuinya, guna meminta maaf tentang perbuatannya. Xiaoyu menyebut King Feng sangat sombong, karena sampai saat ini, tidak ada kabar apapun darinya. Xiaoyu teringat, kalau setiap kali King Feng marah padanya, King Feng pasti akan menemukan cara untuk menenangkan dirinya yang emosi. Tetapi, alih-alih King Feng melakukan itu hari ini, King Feng malah memukulnya dengan keras. Xiaoyu mengaku, bahkan kedua orang tuanya sendiri, tidak pernah sekalipun memukulnya dengan keras seperti itu sebelumnya. Xiaoyu dengan kesal berkata dalam hatinya, kalau yang ia lakukan pada hari itu, padahal cuman bolos kelas saja, demi menonton konser idol favoritnya, yaitu Song Fei. Dia kembali memberikan kata umpatan sial ke King Feng, berkata kalau kali ini, jika King Feng tidak meminta maaf padanya sebanyak 1000 kali, maka Xiaoyu tidak akan pernah memaafkannya. Xiaoyu bersyukur, karena ia kemarin, untungnya telah bertemu dengan Song Fei. Karena jika tidak, maka begitu game God Forsaken ini keluar, dia khawatir, tidak akan punya kesempatan lagi, untuk melihat dan bertemu dengannya. Xiaoyu cerita, kalau kemarin, saat ia menonton konsernya Song Fei, ia merasa sangat dekat dengannya. Membayangkan wajahnya saja, Xiaoyu langsung menjadi birahi, berkata kalau dirinya sangat merindukan kehadirannya. Namun, sebelum ia tenggelam dalam lamunannya tentang Song Fei, Xiaoyu kemudian tersadar akan sesuatu. Dia menyadari, jika orang-orang akan masuk ke dalam game dalam keadaan tertidur, maka itu artinya, Song Fei pasti akan masuk juga ke game itu. Jadi, selama Xiaoyu masuk ke dalam game ini, bukankah itu berarti, Xiaoyu akan menemukan keberadaan Song Fei di sana? Xiaoyu nampak kembali birahi, membayangkan Song Fei akan menjadi miliknya. Singkatnya, setelah ia pulang ke rumah, sambil melepas seragam sekolahnya, Xiaoyu masih kepikiran, tentang apa yang dikatakan oleh Zhang Wei tadi siang. Zhang Wei berkata, kalau dirinya telah naik ke level 3, dengan waktu yang sangat cepat. Xiaoyu yakin, kalau Zhang Wei adalah seorang pro player atau ahlinya, jadi dia akan bertanya langsung padanya. Sesaat kemudian, pesan masuk terdengar di HP Zhang Wei, yang dimana itu adalah pesan dari Xiaoyu, yang menanyakan perihal apakah Zhang Wei mempunyai strategi, untuk dibagikan padanya sebagai seorang pemain yang ahli. Mendapati pesan ini, Zhang Wei kemudian tersenyum licik, berkata dalam hati,
kalau ia tidak menyangka bahwa seorang Dewi Agung seperti Qin Xiaoyu akan datang bertanya padanya, mempertanyakan perihal strategi juga. Zhang Wei berpikir, kalau ini adalah kesempatan dari surga, yang diberikan khusus padanya. Jika Zhang Wei membagikan ilmunya, maka ia yakin, akan bisa mendapatkan hati Xiaoyu. Zhang Wei tertawa pelan, membayangkan hal itu akan benar-benar terjadi. Setelahnya, Zhang Wei kemudian membalas pesan Xiaoyu, dengan berkata, kalau Xiaoyu telah bertanya pada orang yang tepat. Zhang Wei meminta izin untuk memberitahukan rahasia pada Xiaoyu. Jadi, di awal game nanti, Xiaoyu diminta untuk menggunakan semua poin atributnya ke agility, atau kelincahan karakternya. Karena jika tidak seperti itu, maka Xiaoyu tidak akan cukup cepat bergerak, dan berakhir disiksa oleh para monster. Xiaoyu lantas kembali bertanya, apakah dirinya masih perlu memasukkan poin atribut itu ke dalam agility, jika dirinya berprofesi sebagai penyihir. Zhang Wei mengiyakan, dan berkata kalau itu tidak masalah. Zhang Wei melanjutkan, kalau agility atau kelincahan ini, tidak sepenuhnya berguna bagi pemain yang berprofesi sebagai penyihir. Namun meski begitu, agility dapat meningkatkan kecepatan casting atau pemilihan. Dan ini, merupakan hal yang sangat penting untuk tahap awal. Setelah mendapati pesan balasan ini, Xiaoyu kembali bertanya, lantas bagaimana, jika dirinya masih tidak bisa menang melawan monster, setelah ia menambahkan semua poinnya ke agility? Zhang Wei merespon dengan membalas chatnya, meminta Xiaoyu untuk jangan khawatir akan hal itu. Selama ada orang di desa pemula, yang dapat naik level hingga ke level 5, maka orang itu, bisa mengaktifkan formasi teleportasi langsung ke desa. Jadi, Zhang Wei meminta Xiaoyu untuk segera membentuk party atau kelompok acak, dengan tujuan untuk naik level. Dan ketika formasi teleportasi tersebut telah ada, maka Zhang Wei janji, akan datang mencari Xiaoyu, dan membawanya ke langit, atau membantunya menaikkan level dengan pesat. Setelah mendapatkan jaminan dari Zhang Wei, Xiaoyu kemudian menaruh HP-nya, memeluk bantal kepalanya dengan erat, seraya berkata dalam hati, kalau itu sungguh hebat. SIM itu, atau yang dia maksud Zhang Wei, adalah orang yang suka ke dirinya, dan akhirnya bisa ia manfaatkan. Xiaoyu sangat senang, telah menemukan seseorang untuk menggendongnya dalam game nanti. Dia kembali merasa kesal terhadap King Feng, berniat akan menunjukkan kepada kakaknya itu, tentang apa yang bisa ia lakukan tanpanya. Xiaoyu dengan semangat, akan memasuki game itu sekarang juga. Xiaoyu menambahkan, kalau King Feng, boleh saja terus bersikap sombong padanya. Tetapi begitu King Feng masuk ke dalam game ini, maka King Feng akan terkejut, melihat level Xiaoyu jauh lebih tinggi, dibandingkan dengan level King Feng. Dan kalau saat itu tiba, maka Xiaoyu memastikan, dirinya akan menolak membantu King Feng, untuk menaikkan levelnya seperti dia. Xiaoyu nampak berusaha menutup kedua matanya, dan perlahan memasuki dunia game God Forsaken. Kembali ke King Feng, yang saat ini terkejut, mendapati rampasan tambahan yang ia peroleh, ada sesuatu yang tidak terduga. Benda itu, kemudian diidentifikasi oleh panel sistem, sebagai Kersring kelas Gold, atau cincin kutukan kelas emas. Cincin ini, dapat digunakan oleh semua profesi, yang akan meningkatkan atribut mereka, sebanyak 8 poin. Saat ini, resistensi elemental gelap King Feng, meningkat dengan plus 26, pengganda serangan titik lemah juga meningkat dengan plus 0,1, dan persyaratan perlengkapan, juga meningkat menjadi level 4. King Feng sekali lagi terkejut, mendapati semua atributnya ditambah plus 8, yang dimana itu akan sama, dengan 32 poin atribut. King Feng menjelaskan, kalau cincin ini setara,
dengan seseorang yang naik 3 level. Dan selain itu, cincin ini juga memiliki efek ketahanan terhadap elemental gelap, yang akan sangat berguna baginya saat melawan banyak monster sekaligus. Lalu ditambah lagi dengan kehadiran weak point attack multiplier, atau pengganda serangan titik lemah sebanyak 1,5% di awal, maka itu akan semakin mempermudah perjalanan King Feng. Dengan cincin ini, ia akan menjadi semakin tak terkalahkan. Lalu kemudian, masih ada rampasan tambahan lain, yang tidak kalah menariknya. Panel sistem mengidentifikasi, kalau itu adalah skill yang disebut Instant Shadow Slash, yang berada di kelas Silver, atau tebasan bayangan instan, yang berada di kelas Silver. Panel sistem mulai menjelaskan, tentang skill assassin yang satu ini. Dengan satu tebasan ke satu arah, yang maksimal jaraknya adalah 15 meter, pengguna akan memasuki kondisi tak terlihat, yang berlangsung selama 5 detik. Dan dalam kondisi itu, pengguna dapat memberikan 3 tebasan sekaligus, ke semua musuh yang berada di jalur 15 meter itu. Untuk waktu cooldown dari skill ini, yaitu sekitar 10-43 detik, atau jika dibulatkan, menjadi 12 detik. Lalu untuk mempelajari skill ini, membutuhkan pengguna yang mencapai level 4. Dan lebar tebasan yang akan muncul, adalah sekitar 2,1 meter. Serta, semua tebasan akan menghasilkan 100 damage, bahkan bisa dianggap seperti melakukan backstep 100%, namun, skill ini tidak dapat menyebabkan damage, ke titik lemah yang dimiliki oleh musuh. King Feng menyadari, kalau ini adalah skill area of effect yang kuat. Selain bisa teleportasi, skill ini juga bisa membuatnya tidak terlihat. King Feng tanpa ragu, meminta sistem untuk mempelajari skill ini segera. Dan berhubung King Feng masih memiliki beberapa poin evolusi, maka King Feng akan mengembangkan Greedy Hand miliknya terlebih dahulu, agar mendapatkan rampasan yang berlipat ganda di masa depan. Panel sistem mengonfirmasi, kalau King Feng telah menggunakan 8 poin evolusinya, untuk meningkatkan kelas skill Greedy Hand. Dan poin evolusi yang tersisa, kini sebanyak 4 poin. Skill Greedy Hand, yang awalnya berada di kelas Giok, kini meningkat ke kelas Berlian. Lalu setelahnya, panel sistem kembali menjelaskan, tentang apa saja yang sudah ditingkatkan. Dengan Greedy Hand kelas Berlian ini, jika digunakan pada mayat monster, maka King Feng yang awalnya akan memiliki peluang 160%, kini meningkat hingga 220%, untuk mendapatkan rampasan tambahan dari monster. Selain itu, rampasan yang akan King Feng ekstrak nantinya, memiliki peluang sebesar 20-40%, untuk menjadi satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Mendapati peluangnya meningkat drastis, King Feng sekali lagi kagum, berkata bahwa sesuai perkiraan sebelumnya, saat ia membunuh monster biasa, maka itu akan memberinya 2 buah rampasan. Tapi sekarang, jika ia membunuh monster biasa yang sama, akan dihitung mendapat 3 buah rampasan. King Feng berencana, akan menggunakan poin evolusi miliknya yang tersisa, untuk meningkatkan Instant Shadow Slash-nya, sebanyak 3 tingkatan berikutnya. Benar saja, panel sistem kembali mengonfirmasi, bahwa King Feng telah menggunakan 3 poin evolusinya, dan kini tersisa 1 poin. Instant Shadow Slash, atau tebasan bayangan instan, meningkat dari kelas Silver, ke kelas Gold atau emas. Lalu karena King Feng menggunakan 1 poin lagi, maka dari kelas Gold, skill ini meningkat ke kelas Platinum. Selanjutnya panel sistem akan menjelaskan, tentang apa saja yang meningkat di kelas Platinum ini. Tebasan satu arah pengguna, kini meningkat menjadi 21 meter jauhnya. Kondisi tidak terlihatnya, kini akan berlangsung selama 7 detik. Dan efek tebasan saat tidak terlihat ini, akan memberikan 5 tebasan tambahan ke semua musuhnya.
Waktu cooldown masih sama, yaitu 12 detik efek awal, dan 10 detik efek setelah menghilangnya. Untuk menggunakan skill kelas Platinum ini, dibutuhkan level pengguna, yang telah mencapai level 4. Selain itu, lebar tebasan pengguna, juga meningkat sekitar 3,1 meter lebarnya. King Feng, yang melihat waktu cooldownnya tidak berubah, nampak penasaran, dan mengaku itu akan menyulitkannya. Tetapi, hanya dengan mengandalkan instant Shadow Slash ini, King Feng bisa menjadi tak terlihat tanpa batas, atau selama mungkin yang ia suka. King Feng lalu melihat rampasan sisanya, dan ia menyadari, kalau sisanya adalah rampasan sampah. Namun meski sampah baginya, buku skill warrior yang berjudul Battle Roar ini, yang berada di kelas Silver, bisa ia jual nantinya, untuk mendapatkan sejumlah uang atau jangka hidup. Saat King Feng bergerak kembali, dirinya kemudian mendengar dengusan dari arah belakangnya, dan itu membuat King Feng menjadi waspada. Dan di saat ia berbalik, ia melihat 3 monster crawler, yang hendak menyerangnya secara bersamaan. Crawler ini, tidak sama seperti crawler sebelumnya, ini adalah spesies crawler level 4, yang disebut limb crawler, atau tungkai crawler. Menyadari serangan mereka, King Feng merasa kalau ini adalah waktu yang tepat, untuk menguji kemampuan barunya, yaitu skill instant Shadow Slash. King Feng mengaktifkan skill itu, dan ia dengan cepat menebas ketiga crawler itu, dan bergerak melesat melewati mereka. Dan saat King Feng berhenti berlari, serangannya langsung nampak jelas, mencabik-cabik tubuh ketiga crawler itu secara brutal. Panel sistem mengonfirmasi, bahwa King Feng telah membunuh limb crawler level 4, sebanyak 3 ekor. King Feng telah menerima 80 poin pengalaman, dan juga mendapatkan 5 hari jangka hidup, yang dapat diperdagangkan olehnya. Sambil melirik ke mayat monster crawler, King Feng kembali berkata, kalau efisiensi membunuh monsternya, kini semakin meningkat. Jika King Feng menggunakan Venom Dart, maka dirinya butuh 2 anak panah, untuk membunuh 1 dari mereka. Saat ini, waktu pertempuran telah dipersingkat, dan ini mengurangi kemungkinan, untuk terjadinya insiden yang buruk, terhadap King Feng ke depannya. Saat ini, King Feng telah memiliki 618 hari jangka hidup, yang dapat diperdagangkan. Tetapi, untuk mewujudkan perlengkapan dan skillnya, King Feng harus menggunakan setidaknya 2,5 tahun jangka hidup, yang dapat diperdagangkan miliknya. 2,5 tahun, berarti King Feng membutuhkan 900 hari jangka hidup, agar ia bisa memaksimalkan kemampuan dan perlengkapannya. Jadi sebelum itu, King Feng berencana untuk kembali lebih dulu ke kota pemula, untuk menjual semua barang yang ada di penyimpanannya. King Feng berharap, kalau itu mungkin cukup, untuk mencapai jangka hidup minimum, yang diperlukan untuk meningkatkan semua yang ia punya. Dan begitu King Feng naik level ke level 10, maka King Feng dapat mewujudkan skill dan equipment sakti miliknya ini, berpindah ke dunia nyata, tempat tubuh utamanya berada.